أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang sampai dengan sekarang tidak pernah berhenti walaupun sesaat kita dapatkan. Semoga Allah jadikan kita semua hamba-hambanya yang terus bersyukur dan berikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita semua, panutan kita, pimpinan baginda kita yang mulia, yang teragung, yang tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa pada para keluarga dan sahabatnya, para tabiin, tabiin, para ulama, guru-guru kita semua yang menjadi wasilah bertambah ilmu, amal kita semua, dan juga sampai pada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang sangat baik ini Allah telah mempertemukan kita kembali di dalam kajian rutin kita Thalabul Ilmi secara online, salah satu program Masjid Ashifa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Semoga kegiatan kita semakin berkah, semakin memberikan manfaat untuk kita semua, dan juga semakin bertambah keimanan kita, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah ilmu yang kita dapatkan, siraman-siraman nasihat, tausiah dari para guru-guru kita yang hadir untuk kita semua. Salah satunya alhamdulillah untuk yang ketiga kali Ustadz Budi Prayitno, guru kita. Hatur nuhun Ustadz telah bergabung kembali bersama kami. Semoga menjadi amal kebaikan untuk Ustadz di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kita semua Ustadz, semoga bermanfaat. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami ilmu yang Ustadz sampaikan, dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya di dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan tema yang akan dikaji pada malam hari ini merupakan tema yang sangat menarik sekali, yang sebetulnya ini kita hadapi setiap hari sebetulnya ya, cuman jarang ini dibahas sebetulnya gitu. Nah, mudah-mudahan tema yang akan dibahas oleh guru kita pada malam ini semakin membuat kita yakin apa sih sebetulnya pandangan Islam untuk setiap muslim di dalam memilih sikap terbaik terkait dengan era disrupsi. Ya, kita sudah paham apa itu era disrupsi insya Allah, terkait dengan zaman sekarang, dan juga terutama bagaimana kita memiliki pandangan terkait dengan berbagai macam teknologi, lalu berita-berita yang kita dengar, dan segala macam kemudahan dan sebagainya. Bagaimana sikap kita memilih yang terbaik, terutama sangat dituntut sekali memang di dalam perkembangan teknologi ini, bagaimana intelektual seorang muslim, emosional, dan bagaimana kaitannya dengan keimanan kita sebagai seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana justru dengan era disrupsi ini kita semakin takwa barangkali Ustadz ya. itu barangkali pembukaan, mohon maaf ada kekurangan. Kita langsung saja kepada kegiatan kajian kita pada malam hari ini bersama guru kita Ustadz Budi. Waktu dan medianya kami persilakan, mangga Ustadz. Hatur nuhun Kang Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Prof. Azali, alhamdulillah di ruang praktek Prof. Azali ada ayat Quran, dan apabila aku sakit dia yang menyembuhkan. Ka emut ku pribados nalika kamar itu damang teh emut we kana ayat eta janten insyaallah ditulungan ku para dokter, dokter Fajar, dokter Sugi mung neda didamangkeun ku Allah, alhamdulillah. Dokter Daeng damang, alhamdulillah. Abdi ngangge Alhamdulillah. ya ngangge ponsel janten anu muncul mung opat itu teh pamit ditinggal sadayana kada dibuka hiji-hiji. Aya Kang Dokter Tono, Dokter Afwan, alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, upami ngabahas kalau membahas pekerjaan, ada buku bagus ditulis oleh sahabat saya, Bapak Ibu juga insyaallah kenal, oleh Kang Irfanul Kamal. Pernah dibahas di forum Baitnet, Kang Daeng, Kang Gimi, dan Teh Rini tentang kerja, makna hidup, dan kebahagiaan. Nah, kalau bekerja dilihat mundur sedikit, katanya Kang Adri, kita bekerja ini ada 5 tahap dalam zaman. Jadi manusia itu sebetulnya makhluk bekerja. Semua peradaban juga lahir dari pekerjaan. Ada dokter yang bekerja sebagai dokter, lahirlah peradaban ilmu kesehatan. Ada arsitek, maka lahirlah karya-karya arsitektur. Nah, manusia bekerja itu dikenal awalnya sebagai berburu ya. Sehingga makan ya tidak usah melihara sapi, dikejar saja sapinya. Kemana-mana membawa tumbak dan panah. Era berburu nanti digeser oleh era pertanian, agriculture. Di era pertanian orang tidak lagi berburu, tapi hewan-hewan yang diperlukannya dikandangkan, diternakan. Proses perubahan dari era berburu menjadi pertanian itu luar biasa. 70% lebih efektif dengan era pertanian dibanding era berburu. Kalau dulu seharian gudag-gudag rusa barangkali kan lama kan. Rusa teh tidak cicing. Rusa itu lincah. Maka harus jadi pemanah yang handal ya. Belum lagi bersaing dengan harimau ya. Kita tumbak rusa, begitu rusa ngagoler datang harimau, kita mundur. Tapi kalau sudah di pertanian terukur. Maka kambing umur berapa bisa dimakan, sapi, unta. Nah, habislah era berburu, masuk agriculture era. Tapi era pertanian juga kemudian ditutup dengan masuknya era industri. Bukan tidak ada kegiatan pertanian, tapi sudah diindustrialisasi. Maka mesin-mesin pertanian bekerja. Ya. Kerbau, dulu dalam bahasa Sunda ngewuluku, diganti dengan traktor. Ya. Maka keindahan kerbau di sawah hilang, diganti oleh traktor. Yang dulunya cukup makan rumput, sekarang harus ada bensin atau solar. Nah, ini masuk era industri. Berlipat-lipat yang didapat oleh manusia di era industri dibandingkan di era pertanian. Tapi era industri juga kemudian berakhir atau masuk ke era baru, era informasi. Di era informasi yang akan unggul bukan mereka yang bekerja keras, tapi yang disebut sebagai knowledge worker. Orang-orang yang pekerja yang kreatif dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang hadir tetap dengan kerja keras. Tapi nanti teknologi lebih mendominasi keberhasilan ketimbang manusianya. Kata para ahli, ini belum selesai. Nanti kita akan masuk pada era yang ke-5, yaitu era wisdom, era kebijaksanaan. Ya. Karena era informasi itu tekanannya begitu hebat, persaingannya begitu kuat, sehingga kita harus
meresponnya dengan respon di mana kita sampai pada era kebijaksanaan, memadukan antara fisik, kemudian hati, ya, mind, pikiran, kemudian hati, dan spiritualitas. Nah, jadi Kang Adri dan Bapak Ibu yang terhormat, bagaimana kita merespon suasana yang penuh gonjang-ganjing sekarang? Ini respon jawaban umumnya sudah disebut oleh Covey. Kita harus mengintegrasikan secara seimbang 4 komponen yang ada pada diri kita. Satu fisik, yang kedua pikiran, body, mind, heart, and spiritual. Nah, alhamdulillah sekarang spiritual sudah dibawa-bawa. Dulu bahkan di kelas-kelas psikologi tidak pakai spiritual, tidak boleh bawa agama. Ingat saya dulu bertanya tentang masalah agama dalam kehidupan manusia, karena dosennya tidak memahami kaitan agama dan psikologi, saya disuruh keluar. Ya, pindah aja kamu mah katanya, Kak UIN, KIIN. Kata pertanyaan lain pertanyaan budak psikologi. Sekarang sudah, ya, spiritualitas sudah masuk. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita tahu bahwa gonjang-ganjingnya dunia ini sudah diberikan oleh Allah isyarat-isyarat untuk bisa menghadapinya. Kita sudah bisa melihat surat Al-Hasyr, ya. Apakah slide-nya boleh ditampilkan, Kang Adri? Mangga Ustaz, siap. Ada di surat Al-Hasyr, diperintahkan kita untuk senantiasa memperhatikan apa-apa yang sudah dikerjakan. Ya. Surat Al-Hasyr ayat ke-18, wal tangzur nafsum ma qaddamat liqad. Apakah sudah terlihat, Ustaz? Sudah kelihatan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Hendaklah kamu memperhatikan apa-apa yang sudah dikerjakan, dipersiapkan untuk menghadapi hari esok. Ini nanti kita bisa lihat bersama-sama, sudah jadi pengetahuan umum, bahwa kata Kang Adri tadi disrupsi kita sudah paham, tapi bagaimana perubahannya, dampaknya luar biasa. Dan ini kepada seluruh aspek kehidupan. Dan Allah sudah memperingatkan dalam surat Al-Hasyr. Satu perintah yang diapit oleh 2 kata takwa. Perintah yang sangat agung. Wal tangzur nafsu ma qaddamat liqad. Pak Ahmad Mansur Suryanegara, guru sejarah kita, mengulang-ulang kalimat wal tangzur nafsu ma qaddamat liqad. Perhatikan sejarah, kata Pak Mansur. Bagaimana sejarah ini berpengaruh kepada masa depan. Pemahaman kepada sejarah itu membuat frame. Makanya museum di banyak negara maju menjadi penting. Karena museum bukan lagi tempat barang-barang antik disimpan, ya, tapi bagaimana merepresentasikan masa depan. Waktu mampir di Doha, di Qatar, itu sedang dibuat museum yang sangat besar. Katanya bukan satu-satunya. Di beberapa negara maju juga museum menjadi sangat penting. Wal tangzur nafsu ma qaddamat liqad. Apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah diperbuat di hari-hari ini untuk menghadapi esok yang begitu menantang. Dan bahkan untuk masa depan yang paling panjang, yaitu akhirat. Di slide berikutnya kita bisa melihat tentang surat Al-Asr. Surat Al-Asr ini surat yang sangat kita pahami, insya Allah sudah sangat kita pahami. Di angkatan saya dan ke belakang itu paling senang surat Al-Asr, Kang Andri. Ya. Karena kalau waktu saya di SD, surat Al-Asr berarti pulang. Kalau sudah wal asri innal insana lafi husrin, ya itu berarti sudah waktunya pulang. Kalau guru begitu masuk kelas baca Al-Fatihah, pulang wal asri. Aduh, senang sekali itu. Kalau sudah dapat membaca surat wal asri. Nah, surat Al-Asr kita tahu satu perintah dari Allah juga, satu gambaran kehidupan, di mana kita hanya akan bisa menjadi pemenang kalau kita memiliki bekal iman dan amal soleh. Bahkan dalam hadis disebutkan, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Dan ini bagi kami yang sedang sakit, terasa betul hadis itu. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit. Aduh ya Allah, kalau sakit kemarin
dipasang kateter oleh Dr. Sugiantoro, ya, terbaring, tidak berdaya, meskipun dibius lokal, lihat ke atas kamera, ya, dilakukan tindakan medis, ya, Masya Allah, ingat ya, kita nih kalau sedang sakit ya begitu, ya, ingat pada Allah. Ketika terkena serangan jantung pertama akhir Desember, merasa tidak boleh pulang, kata Dokter Budi Setiawan, dia sudah di sini dulu 4 hari. Ingat ketika sakit tuh. Maka sudah diingatkan oleh Allah, ingat. Rasul sudah mengingatkan, ingat yang 5 sebelum yang 5. Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua. Sudah mau 60 tahun saya. Apakah sampai pada usia Prof. Azhali duka? duka duka kayuswaan, duka moal. Kahoyong memohon panjang umur beri sehat. Maka yang masih lebih muda dari saya, Kang Adri dan kawan-kawan, itu betul-betul memanfaatkan setiap detiknya untuk iman dan amal soleh. Ya. Kita tidak tahu. Orang-orang yang sedang sakit tahu bahwa mungkin sakitnya itu meninggal. Kemarin ada yang lucu juga, Kang Adri, Prof. Azhari, waktu saya merasa sakit, kan sekarang narosna ke Google ya, ke Halodoc gitu. Begitu saya buka Halodoc, kata Halodoc itu gejala serangan jantung. Sakit di dada menyebar ke tangan. Pukul 2:30 pagi. Saya berusaha akan bertahan dulu karena subuh ada pengajian. Sedikit ada pikiran nakal dalam tanda kutip, tahan aja. Nanti kan kalau maut menuju pengajian, oke, bagus. Mungkin jadi berita viral juga Mang Oden itu. Atau saya bisa tahan sampai khutbah Jumatan di Darut Tauhid. Wah, itu mungkin akan ramai sekali. Saya istighfar itu, Prof. Saya, astagfirullahaladzim. Bukan begitu cara berpikir seorang muslim. Kalau sakit berobat. Bukan ditungguan jantan maut. Nah, belum tentu maut juga kan, meskipun kena serangan jantung. Mungkin malah jadi ripuh, ya. Karena serangannya hebat, nanti maut mah henteu, ngan riweuh gitu. Mungkin tidak efisien dalam bertindak. Saya istighfar, astagfirullahaladzim. Bukan begini cara pandang seorang muslim kepada penyakit. Kalau kita tahu sakit, berobat. Dan kemudian makanya pukul 3 saya sudah telepon gokar dan sendirian ke rumah sakit karena di rumah ada orang tua yang tidak bisa ditinggal. Maka dapatlah tindakan medis, ada pengencer darah di EKG, kemudian di echo. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau sedang umur masih ada, isi dengan amal soleh. Ketika kaya, jangan lupa untuk berderma. Dan saya menyaksikan, alhamdulillah sampai hari ini masih banyak orang-orang kaya yang senang berbagi. Tadi saya dapat laporan dari sebuah rumah tahfidz yang dibangun oleh seorang kawan saya yang meminta saya ikut serta. Sambil berkucur air mata, teman saya berkata, ini ada yang wakaf 500 juta katanya untuk membeli rumah supaya kami tidak menyewa lagi. Bagaimana ini Pak Budi katanya? Ya Allah, kenapa bagaimana kata saya? Ya ini kan tanggung jawabnya besar sekali katanya. Orang tiba-tiba mau memberi 500 juta padahal lembaga ini baru setahun berdiri dan baru sekian banyak ya yang dididik itu hanya belasan orang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sudah diingatkan agar kita mengingat kepada waktu-waktu yang penting dalam hidup. Dan wal asri itu diterjemahkan dalam hadis tadi. Muda sebelum tua, ya, hidup sebelum mati. Selama masih hidup kita berusaha. Dan di slide berikutnya kita bisa melihat tentang pengertian dari asar. Ya. Asar itu bisa berarti waktu atau bisa juga berarti waktu saat matahari telah melampaui setengah perjalanan. Ya. Waktu asar. Ya. Kalau life ekspektasi orang Indonesia 72 tahun, ya saya yang mau 60 ini sudah asar. Tinggal sebedug deh, dugi maghrib gitu. Nah, asar itu bisa berarti waktu. Bisa berarti waktu saat matahari melampaui perjalanan, setengah perjalanan. Tapi bisa juga berarti asoro topan badai. Atau bisa berarti asir. Asar itu menekan sesuatu sehingga keluar saripatinya. Dalam bahasa Arab, jus itu asir, ya, diperes sampai keluar. Dengan 4 pengertian ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa dalam hidup kita, kenapa ada disrupsi, kenapa ada pandemi,
memang Allah akan hadirkan berbagai topan badai dalam kehidupan. Ada Dokter Tono di sini tadi saya lihat. Dokter Tono paham betul bagaimana badai kehidupan, bagaimana yang namanya ujian dan cobaan, dan bagaimana menghadapinya dengan seluruh kesabaran. Nah, Allah sudah memberitahu dengan pemahaman tentang Al-Asr. Jadi dalam hidup yang singkat ini, kita akan mendapat ujian topan badai dalam kehidupan, dan kita harus mengatasinya dengan memeras seluruh kemampuan kita. Itulah amal soleh. Tapi dengan keimanan, keyakinan. Seperti yang tadi disampaikan rekamannya, tentang bahwa tidak ada yang keliru dalam takdir Allah. Setiap takdir, ketetapan Allah, ya itulah sudah ketetapan Allah. Dan kita tidak bisa melawan takdir. Kita hanya bisa berucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun wala haula wala quwata illa billah. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, kita paham betul, kita sama-sama tahu di slide berikutnya kita lihat bahwa ada 3S dalam era disrupsi itu, ada speed, ada shock, dan ada sudden shift. Semua berubah dengan cepat. Perubahannya sangat cepat. Dulu perubahan sangat lambat. Tahun 70 barangkali sampai tahun 80, hampir 80 akhir di Bandung itu pakai bemo. Kang Adri nggak tahu mengalami tidak ya. Naik bemo sampai tahun 90-an. Tapi kemudian bemo diganti dengan Honda ya. Mereknya mah macam-macam, tapi disebutnya Honda. Itu lama berubahnya. Tapi sekarang kan perubahannya cepat sekali ya. Kita lihat di slide berikutnya ada yang disebut dengan mobil listrik ya. Ini tulisan dari Pak Ignatius Jonan, sangat beredar di mana-mana, viral ya. Beredar di grup-grup WhatsApp tentang bagaimana perubahan itu sedang terjadi, sudah datang ya. Mobil listrik sudah ada. Pak Gubernur Jawa Barat dan Pak Wagub sudah punya mobil dinas, mobil listrik dari Hyundai ya. Licik mihelaan. Ketang contohan ai pamimpin. Supaya serakyatna hoyongan. Pak Gubernur serang Pak Wagub sudah punya mobil listrik buatan Hyundai. Sudah diiklankan ya. 10 tahun atau 5 tahun yang lalu saya baru melihat iklan Tesla di Istanbul ya. Kalau mendarat di Istanbul ada banner iklan mobil listrik Tesla. Sekarang di Indonesia sudah ada. Selamat datang masa depan. Komputer IBM jadi konsultan hukum ya. Jadi kerjasama dalam IBM dengan para ahli hukum sudah melahirkan komputer yang bisa jadi konsultan hukum ya. Jadi kalau punya masalah hukum, masukkan masalah itu ke komputer IBM itu, dan sang komputer akan memberikan nasihat hukum. Positioning hukumnya di mana? Salah atau benar? Di pasal berapa landasannya? Pasal sekian, junto pasal sekian, junto pasal sekian. Apakah ini malpraktek atau bukan? Itu dihadapi para dokter. Masukkan data-datanya. Nanti komputer dalam hitungan detik akan memberikan saran-saran hukum yang 90% akurasinya dibandingkan dengan hanya 70% akurasi dari manusia. Konon di Amerika para lawyer muda sudah kehilangan pekerjaan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para dokter. Sekarang kan bertanya juga kepada komputer dok, ya, kepada halodoc dan macam-macam. Ya. Di situ juga berpraktek para dokter. Kita bertanya, ya saya sakit dada, saya jam 2:30 mau telepon dokter siapa? Mau lari ke klinik 24 jam yang paling dekat sini Kimia Farma, ada dokter Siswo di situ. Mudah-mudahan menyimak juga dokter Siswo. Tapi kan kalau pergi dari rumah ke sana paling tidak setengah jam. Saya buka telepon saja dalam hitungan detik sudah keluar gejalanya ini. Ternyata kira-kira seperti ini. Jadi sudah datang masa depan itu. Mobil listrik, komputer jadi konsultan hukum. Kata beberapa tulisan, yang namanya tricoder juga sudah ada, alat diagnosa tubuh manusia. Ya, bukankah secara terpisah sudah ada? Saya kemarin ditawari oleh Dr. Sugi itu mau kateter atau scan. Jantung bisa di-scan. Apa bedanya, Dok? Kalau scanning tidak ada tindakan. Kalau kateter ada tindakan.
baik buruknya apa? Kalau scanning nanti hasilnya tidak meyakinkan, tetap kateter. Tapi itu kan berarti sudah ada. Meriksa kehamilan yang paling terkenal kan USG, dokter kandungan, ya. Bahkan sekarang USG-nya juga 4 dimensi. Nggak tahu Kang Adri, saya belum lihat hasil USG 4 dimensi itu seperti apa. Jadi ini cikal bakal tricorder yang ada di film Star Trek gitu ya, menggantikan fungsi laboratorium klinik. Nanti di scan saja keluar fungsi-fungsi tubuhnya tinggal berapa persen. Nanti barangkali harapan hidup. Jadi masa depan itu sudah datang ya. Dan bahkan nanti kita berhadapan dengan robot-robot berbasis kecerdasan buatan. Ini melahirkan guncangan-guncangan dalam kehidupan manusia. Ya. Kita bisa lihat di slide berikutnya, ya, ada guncangan itu bisa berupa lahirnya tadi komputer jadi konsultan hukum, kemudian Watson dan IBM telah membantu perawat dalam mendiagnosa kanker 4 kali lebih akurat. Bahkan Facebook juga sudah punya data yang cukup, software pengenal pola wajah yang sangat akurat. Ya, kalau Kang Adri punya akun Facebook, ya dimunculkan fotonya, Facebook apa? Ini Kang Adri. Baik sedang makan cilok atau sedang makan bakso atau makan pizza, ya wajahnya sudah dikenali. Bahkan katanya tahun 2030 komputer akan lebih cerdas daripada manusia. Sekarang sudah lebih cerdas, ya. Komputer sudah lebih, memorinya kan hebat, ya. Kita menghafal Quran susah. Ponsel kita hafal Quran, sudah ada. Ponsel kita sudah hafal Quran, kita tidak hafal. Ponsel kita hafal hadis, ya. Dengan sistem penyimpanan yang baik, tidak di dalam gadgetnya, tapi nyambung kepada cloud atau software yang lain, ya, tidak membebani memori dari ponselnya. Tapi berarti cerdas sekali. Sampai-sampai Bill Gates greget gitu, kata Bill Gates, nanti mah disambungin katanya antara manusia dengan gadget, karena manusia otaknya menihara rese gitu, untuk di-upgrade. Kalau gadget kan bisa di-upgrade. Android kita update sistem itu ring Anda dilakukan. Kita susah di-upgrade-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sedemikian mengejutkannya perubahan itu. Yang paling terkenal di slide berikutnya kita lihat bagaimana terkejutnya seorang CEO dari Nokia yang merasa tidak berbuat salah apa-apa. Ini satu warning kepada kita yang merasa tidak bersalah, yang merasa everything is okay. We didn't do anything wrong katanya, but somehow we lost. Tiba-tiba Nokia laku, padahal itu HP sejuta umat. Ya Allah, semua orang punya HP Nokia waktu itu. Ya, tapi kemudian Android muncul. Dan Nokia yang abai kepada perkembangan Android, kemudian harus terkapar. Ya, dia dikalahkan. Bahkan sekarang Nokia pun membuat ponsel Android. Nah, badai disrupsi terus berlanjut. Di slide berikutnya kita bisa lihat beberapa hal pengetahuan umum yang Bapak Ibu sudah paham. Ada Airbnb, kalau kita memesan hotel, tidak perlu lagi nelepon hotelnya. Ya, ada, saya Oktober kemarin menikahkan putri saya di Istanbul, dan putri saya mencari sendiri ya apartemen yang dekat dengan Hagia Sophia, supaya begitu akan selesai kita bisa berdoa di masjid. Ternyata bukan hanya Hagia Sophia yang ada di sana, tapi juga ada Little Hagia Sophia, Küçük Hagia Sophia kata orang Turki. Ya, Hagia Sophia kecil yang dibangun sebelum Hagia Sophia besar, yang sudah jadi masjid jauh sebelum Hagia Sophia sekarang diresmikan menjadi masjid. Dan itu juga sangat artistik. Di mana nyarinya? Di Airbnb. Ya. Tidak perlu sulit-sulit. Dan itu kemudian kita bisa mendapatkan foto-fotonya, harganya, dan dengan siapa kita bertransaksi. Ada Amazon.com yang membuat toko buku menjadi bangkrut. Ada Uber dan Gojek yang mengalahkan taksi. Ada GoPay. Ya, GoPay bukan bank, tapi dalam satu hari berputar uang 1.000 miliar. Nah, perbankan dikalahkan oleh aplikasi. Aplikasi dijalankan oleh robot. Satu hari berputar 1.000 miliar. Dan diiyahkan oleh teman-teman dari perbankan bahwa ancaman mereka adalah fintech, finansial teknologi. Ya.
KUT, KUT kredit usaha tani kur itu akan dikalahkan oleh pinjol. Pinjol dengan modal KTP 10 juta. Satu pinjol, kalau pinjolnya 20 bisa dapat 200 juta. Tapi dengan bunga sampai 480% per tahun, ya. Bunganya sangat tinggi, luar biasa. Resmi diizinkan oleh OJK. Bunganya bisa 40% per bulan, ya. Itu satu kondisi yang sangat mengerikan, ya. Sehingga orang bisa bunuh diri karena punya pinjaman ke 10 pinjol, satu pinjol 10 juta atau 20 juta, 200 juta, itu bisa bermiliar-miliar hutangnya. Karena 40% per bulan, ya. Resmi dibolehkan oleh negara. Maka badai disrupsi itu terus terjadi. Netflix menghancurkan bioskop, ya. Bapak Ibu yang generasi milenial tidak nonton Ikatan Cinta, nontonnya Layangan Putus. Kalau Ikatan Cinta di RCTI, Layangan Putus di Netflix. Itu bisa ketahuan umurnya berapa. Apa yang ditonton bisa ketahuan umurnya berapa atau generasi yang mana. Kemudian YouTube mengalahkan televisi, sudah jelas, ya. YouTube mengalahkan televisi. Survei sejak 10 tahun yang lalu, anak-anak SMP sudah tidak nonton TV, mereka nontonnya YouTube, ya. Di TV dipaksa nonton, di YouTube kita boleh memilih dan bisa diulang-ulang. Filmnya bisa diulang-ulang. Nyari yang pendek-pendek juga banyak, ya. Bahkan secara kreatif, sopir saya bisa membongkar iPhone, dia bisa jadi teknisi ponsel. Belajar dari mana, kata saya, Mas, bisa ngebongkar handphone? Ya di YouTube, katanya. Jadi di YouTube ada itu panduan bagaimana membongkar ponsel, ya, bagaimana memperbaikinya sekaligus. Nah, juga kita melihat di slide berikutnya ada yang disebut dengan sudden shift, ya, perubahan yang sebetulnya masih ada perilaku itu. Orang tetap belanja, beli beras, beli baju, beli kosmetik, sayur dan buah, tapi tidak selalu ke pasar. Dan pertumbuhan marketplace itu luar biasa. Orang beli kosmetik, orang beli alat-alat perlengkapan rumah tangga, orang beli bola lampu, itu tidak perlu pergi ke IBCC, tidak perlu beli ke Kosambi kalau di Bandung, cukup di ponsel saja. Bahkan ada potongan-potongan harga yang menarik pada waktu-waktu tertentu. Ini disebut sudden shift, perubahan. Orang masih perlu bertanya tentang kesehatan, tapi tidak semua selalu pergi ke dokter sekarang. Maka para dokter pun membuka praktek di ruang-ruang virtual. Nah, kita sudah lihat beberapa aplikasi selain Halodoc, sekarang ada beberapa aplikasi yang lain. Dan pasien tetap ada, orang sakit tetap ada, tapi kemana mereka bertanya, kemana mereka berobat? Apakah selalu kepada yang konvensional atau kepada sesuatu yang sifatnya virtual? Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, itu era disrupsi, ya. Kita juga berat menghadapinya. Ditambah sekarang pandemi, ya. Kita bisa lihat, Kang, tentang pandemi, ya. Pandemi, slide berikutnya. Di pandemi ini disarankan oleh para ahli dari Harvard, ketika pandemi mulai, Harvard Business Review membuat tulisan, intinya adalah menghadapi pandemi ini dilawan dengan 4, ya. 1, stay at home, yang kedua back to basic, yang ketiga digital dan virtual, yang kemudian spiritualitas muncul. Alhamdulillah selalu ada spiritualitas, karena orang makin sadar rupanya bahwa ada sesuatu di atas kemampuan manusia untuk menghadapinya. Nah, apa yang disebut dengan stay at home? Next slide. Stay at home itu ya diam di rumah, ya. Belajar dari rumah, ya. Sekolah dan gedung-gedung kampus kosong. Ya, ada para dokter dari Unisba baru dibebaskan banyak gedung, lahan. Kemarin pandemi tidak bisa belajar. Belajarnya di rumah, pakai laptop saja. Orang bekerja dari rumah, ruang-ruang kantor sepi, transportasi ke kantor pun menurun, ya. Ya, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, pengajian dari rumah, ya. Tahun 2020 saya punya rencana besar kemarin itu, 2020 itu saya ingin keliling Eropa, Kang Andri. Sudah janjian dengan teman-teman di Jerman, di Inggris, di Norway, di Finland. Pokoknya tiap ada teman yang ada di sana, saya bilang saya akan keliling, ya, di Belanda. Boleh Pak Budi, kami siapkan tiket
Tapi nanti nginap di rumah kami saja, tidak usah cari hotel. Nah, nanti kita bikin acara di beberapa negara. Sudah terbayang serunya safari dakwah di Eropa. Oh, sudah kebayang bikin konten di mana-mana Kang Adri itu ya. Oh, itu sudah kebayang. Terus kebayang Prof Bede jalan-jalan bari dakwah. Wah, ini nikmat sekali. Ternyata 2020 pandemi. Tepat 1 hari sesudah cucu saya lahir, tanggal 2 Maret, diumumkan oleh Pak Jokowi bahwa ada kasus COVID-19 di Indonesia. Tertunda dakwah saya keliling Eropa. Tapi apakah jadi? Jadi. Saya bahkan pernah ke Belanda sehari 2 kali, ke Jerman, ke Finland, ke Norway, semuanya pakai Zoom. Jadi melawan pandemi ini kita akalin dengan stay at home, tapi menggunakan apa yang disebut virtual dan digital dan virtual era. Ya, kita lompat ke virtual dan digital. Ya, kita harus akrab dengan perangkat digital. Ya, back to basic kita lewat, kemudian kepada digital dan virtual, Kang. Nah, jadi ini kan menjadi penunjang dari kegiatan kita, sarana-sarana digital. Ya. Para dokter harus sudah aware, sudah akrab dengan era digital, karena yang konsultasi nanti bisa dengan WhatsApp, ya, bisa melalui aplikasi sekarang. Ya. Zamannya sudah aplikasi. Ya. Lebih akrab mungkin dengan WhatsApp. Dimanfaatkan digital itu untuk menjadi sarana penunjang kehidupan, pendidikan, ekonomi, pekerjaan. Dan kita harus terbiasa dengan virtual era. Meeting dan pertemuan keluarga dilakukan secara virtual. Nah, tantangannya, Kang Adli dan Bapak Ibu sekalian, semakin keras. Kita lihat di slide berikutnya. Bahwa tantangan itu begitu kuat, begitu kerasnya, sampai ada statement digitalisasi atau mati. Contohnya ada di slide berikutnya tentang Kodak. Ya. Kodak itu begitu perkasanya, ya. Satu perusahaan besar yang pada tahun 1996 menguasai pasar kertas foto dan kamera. Karyawannya 140.000 dengan kapital market 28 miliar dolar. Tapi pada tahun 2012 ya, karyawannya tinggal 17.000 dan dinyatakan bangkrut. Bayangkan perusahaan sebesar Kodak yang kapital marketnya 28 miliar dolar itu dengan 140.000 karyawan terus menurun dan dinyatakan bangkrut. Tahun 2012, kenapa dia tidak segera pindah ke era digital? Dan menyadari kesalahannya, petinggi-petinggi Kodak yang masih tersisa merumuskan strategi baru, langsung pindah ke digital. Dan tidak menunggu lama, di tahun yang sama, masih di tahun 2012, hanya dengan 13 karyawan. Bayangkan asalnya 140.000, 17.000 bangkrut. Sekarang karyawannya 13. Dan kapital marketnya 1 miliar dolar. Ya. Berikutnya kita juga masuk ke era Internet of Things. Ya. IoT. Ya. Internet menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Coba saja Bapak dan Ibu tidak ada internet, ya, ponselnya tidak jalan, ya, tidak ada 4G, yang ada 3G, 3G sudah mau dibunuh, hanya bisa telepon dan SMS, aduh, sengsara sekali, nggak bisa mengirim data, ya, kita sekarang sudah tergantung kepada internet, berbagi data, ya, remote, bekerja secara remote, ya, tidak lagi harus ke kantor. Ya, kita bisa di mana saja tinggal dan bekerja di mana saja. Lahirlah rumah-rumah pintar, gadget yang serba bisa, bahkan pabrik yang mesin dan manusia bisa saling berkomunikasi. Ini internet menyelubungi semua. Dan yang juga menggembirakan tapi sekaligus juga membuat kecemasan adalah ketika di slide berikutnya AI makin sempurna. Artificial intelligence-nya makin sempurna. Orang semakin bisa disaingi oleh robot, ya. Dan PBB sudah merilis daftar bahwa sampai tahun 2030 akan ada 1,5 miliar manusia kehilangan pekerjaan karena pekerjaannya digantikan oleh robot. Meskipun demikian, kata kawan saya, Dr. Jazia Radianti, sebetulnya ada 2,8 juta jenis pekerjaan baru
ditemukan dengan adanya robot yang makin sempurna. Persoalannya, kata Kang Irfanul Kamal, problemnya orang tidak mudah berganti pekerjaan. Robot itu adaptif karena dirancang untuk bisa. Manusia sering tidak bisa, terlalu cepat berubah. Pilot mau pindah jadi apa kalau pesawatnya sudah autopilot? Sopir mau pindah kemana kalau mobil sudah tidak perlu lagi disupiri? Jadi problemnya ada pada manusia. Siapkah SDM kita bersaing dengan robot dan mengambil kesempatan munculnya pekerjaan baru itu? Belum lagi itu selesai, ya, di slide berikutnya kita ketemu lagi dengan istilah baru, metaverse. Ya. Internet 3 dimensi menggabungkan IR, ya, augmented reality dan virtual reality yang dulu dipakai anak-anak main game. Ya. Metaverse seperti tempat yang bisa kita masuki dan melakukan berbagai aktivitas bersama orang lain, termasuk bekerja. Kata Dr. Ridwan Effendi, nanti kalau era metaverse sudah semakin sempurna, dokter bedahnya di Jakarta, dokter anestesinya di Sukabumi, pasiennya di Jayapura. Ya, operasinya bisa dilakukan bersama-sama berkolaborasi. Ini kalau Zoom kan masih begini, cuma lihat wajah aja. Di era metaverse nanti kita masuk dalam satu wilayah yang sama. Ya. Umroh metaverse, Prof. Azali, badai umroh metaverse. Tidak perlu pergi. Dr. Yusuf Kordowi katanya sudah punya itu, sudah mulai. Jadi ada manasik itu, ya kitanya hadir secara virtual di Mekah. Tapi kita harus membeli dulu properti Mekahnya, perusahaan yang mengelola itu. Saya sudah usul kepada Dr. Agung Harsoyo, Ketua KBH Salman ITB, dan teman-teman di Mi'raj TV, ayo kita bikin umroh metaverse, haji metaverse. Kan nanti Arafah, 9 Zulhijjah, kita buat simulasi padang Arafah tanpa pergi ke Arafah. Ini dengan era metaverse bisa diwujudkan, bisa dilakukan. Bapak Ibu yang terhormat, dunia baru dengan metaverse. Next slide, Kang. Ini gambarannya. Dulu ini hanya ada game anak-anak ya. Sekarang ini menjadi kehidupan kita. Sebentar lagi, tidak lama lagi. Kata Bill Gates, jangan kaget, sebentar lagi Anda akan berkantor di kantor yang seperti ini. Ya, tidak lagi di kantor-kantor yang nyata. Dunia baru dengan metaverse. Apa persoalan yang muncul? Ya. Next slide. Persoalannya apa? Persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan kita adalah bagaimana dengan teknologi itu, slide berikutnya kan, muncul pengangguran yang makin hebat. Tadi sudah disebutkan oleh PBB, 1,5 miliar. Karena robot yang makin sempurna. Usia harapan hidup juga makin lama. Kan Indonesia dulu 65, sekarang 72, mungkin nanti 80. Cuma persoalannya makin banyak pekerjaan dikerjakan oleh robot. Jadi kan jadi persoalan. Bekerja itu bukan hanya mencari uang. Bekerja bagi sebagian orang ibadah. Bekerja bagi sebagian orang adalah pencapaian aktualisasi diri. Bukan hanya mencari uang. Jadi kalau pekerjaannya hilang, itu harga diri, meaning, makna hidupnya hilang. Karena tidak punya sesuatu yang merasa bermakna. Ya. Tidak ada bawahan yang mengangguk, tidak ada pasien yang berterima kasih, tidak ada keluarga pasien yang mengirim buah, zaman dulu. Nganuhunkeun kepada dokter di kampung itu bawa ayam, bawa beras. Dokter-dokter di desa dulu saya lihat, ya, dokter ketika saya waktu kecil pernah tinggal di Cirebon, itu pasien-pasien Pak Dokter itu membawa hasil bumi karena berterima kasih kepada Pak Dokter, selain bayarannya murah, kemudian obatnya juga murah. Ya. Persoalan-persoalan yang muncul, ya, kehilangan privasi dan keakraban. Ada recessing of meaning, kemerosotan makna. Kata Dave Url dalam The Why of Work, bahkan manusia kehilangan makna kerja. Dan apa dampak dari problem? Ya, di slide berikutnya bisa kita lihat dari problem itu dampaknya adalah dunia menghadapi krisis kebahagiaan. Hasil kesimpulan dari The New Economist Foundation. Bahkan para knowledge worker, orang-orang yang mampu memecahkan masalah-masalah kompleks dan menuntut kreativitas, pekerja-pekerja hebat dan handal, mereka juga tidak kalah rentan untuk menghadapi suasana yang sangat berat ini. Para knowledge worker pun bekerja tak ubahnya seperti mesin yang fungsinya tak lebih hanya menjadi penghasil uang berkah.
Ya, next slide. Apakah salah mencari uang? Ada apa dengan uang? Tidak, tidak salah. Menghasilkan uang bisa jadi salah satu sumber kebahagiaan. Tapi manusia bukan hidup demi uang, karena sungguhnya uanglah yang dibuat demi manusia. Maka di tengah-tengah berbagai keberhasilan itu ada paradoks-paradoks. Ya. AI meningkatkan kemakmuran sekaligus meningkatkan ancaman perang nuklir, karena kendali tidak lagi pada manusia. Bitcoin menyedot konsumsi energi yang sangat besar, sebesar energi satu negara Singapura. Digital teknologi menghasilkan hoax, kegaduhan, dan merusak tatanan sosial. Ada proxy war. Ya. Indonesia dulu pilihan presiden sudah berapa kali ya, sesudah Pak Harto kan ada Pak Habibie, ada Gus Dur, ada Megawati, ada Pak SBY. Tapi begitu Prabowo melawan Jokowi, ada cebong, ada kampret, wah, diperbuas dengan media sosial, Indonesia hampir terbelah dua. Ya. Meskipun Raja Cebong dan Raja Kampretnya sudah kawin tuh, sudah di satu kabinet, tapi di bawah kan masih panas. Apa? Karena medsos, ya, masih ada yang menyebar-nyebar kebencian, ya, dengan menyebut Anies sebagai kadrun, nanti Ahok cebong, wah sudah terus dikipas-kipasin terus, ya. Kenapa? Ini adalah paradoks dari digital teknologi. Bahkan dengan proxy war itu musuh tidak lagi mengirimkan tentara. Musuh hanya mengirimkan isu desas-desus, ya, yang sulit dikendalikan. Sesudah berpecah bangsa itu baru turun tentara beneran. Nah, di slide berikutnya kita juga lihat ternyata kemakmuran itu tidak selalu membahagiakan. Semakin makmur tidak semakin. Ini sebenarnya penelitian lama yang berulang. Dulu juga penelitiannya menyebutkan begini. Menaiknya tingkat kemakmuran itu tidak signifikan dengan naiknya tingkat kebahagiaan. Ya, index of happiness itu tidak berbanding lurus dengan kekayaan yang bertambah. Ya. Katanya orang Amerika lebih senang, lebih bahagia hidupnya di zaman Little House on the Prairie. Kang Adri nggak nonton, Prof. Ajali nonton dengan saya. Minggu tiap Ahad pagi ada film Little House on the Prairie. Bagaimana para pekerja di ladang, mereka beternak, memerah susu, pergi ke gereja gitu ya, lari-lari dengan baju panjang. Itu katanya saat-saat orang Amerika sangat bahagia, jauh lebih bahagia daripada kehidupan modern sekarang. Ya. Jadi di Inggris penggunaan obat-obat perangsang seperti Ritalin, para dokter lebih tahu dari saya fungsinya, itu meningkat tajam. Ya. Kemudian juga di Jepang, Swiss, Prancis, dan Selandia Baru, negara-negara yang maju itu 10/100.000 orang per tahun melakukan bunuh diri. Bahkan Singapura yang produktivitas SDM-nya mencapai $56.000 per tahun, kalah tingkat kebahagiaannya dibandingkan dengan Costa Rica yang hanya $14.000. Nah, jadi index of happiness itu tidak berbanding lurus dengan pendapatan atau produktivitas SDM. Bagaimana menjawab itu semua? Kata Kang Adri tadi di awal. Bagaimana menjawabnya? Ya, menjawabnya kita sudah tahu ya. Ini ada beberapa hal. Yang satu, kembangkan pola baru dalam kolaborasi, serap spirit hijrah, dan jadikan Al-Quran sebagai inspirasi dan jawaban. Mari satu-satu kita lihat. Bagaimana mengembangkan pola baru dalam kolaborasi? Kolaborasi itu silaturahmi. Jalin silaturahim dan kembangkan networking. Dunia amat luas dengan peluang yang selalu terbuka. Ya, kita tahu Al-Quran sudah memberitahu kita, innama al-usri yusra, fa innama al-usri yusra. Jangan memandang rendah orang lain. Ini bahan baku untuk silaturahim. Ya, jangan memandang rendah orang lain. Lihatlah selalu ada kelebihan dari setiap makhluk. Ya. Yang kedua, serap spirit hijrah. Ya. Ya, hijrah, kita harus hijrah. Dari himpitan pandemi, dari tekanan disrupsi, kita hijrah kepada kemenangan. Bagaimana caranya? Tiru spirit hijrah. Tidak menyerah menghadapi tekanan. Kita tidak boleh menyerah. Ya. Tentu dengan ketakwaan, melaksanakan perintah Allah, dan takwa dengan sebenar-benar takwa. Kita menolak kalah, kita akan berjuang. Kawan saya, Dr. Syarif Hidayat, ketika pandemi kan Salman ditutup. Ya, tidak ada. Lockdown betul, tidak ada kegiatan. Kantin Salman juga tutup. Pak Syarif bilang, saya bisa saja di rumah, tapi bisa kena COVID juga dan bisa mati juga.
Kalau keluar bisa kena COVID, saya memilih mati di luar saja katanya daripada jadi kaum rebahan. Nah, diajaklah teman-temannya, didukung oleh Dr. Dadang Rukanta, didukung oleh para dokter dari FK Unpad. Dilahirlah VNI, Ventilator Indonesia. Karya seorang yang menolak untuk menyerah. Karena COVID ini harus dilawan. Ventilator yang selalu sangat mahal dulu, sekarang buatan Indonesia, dikasih cap Panasonic. Harganya jauh lebih murah daripada ventilator yang memang berbeda kelasnya ya, tapi sangat diperlukan. Melawan pandemi, melawan disrupsi dengan semangat hijrah, tidak menyerah, ya, dan kita melaksanakan perintah Allah dengan takwa, sebenar-benar takwa. Melakukan semua amal dengan ikhlas. Mungkin kita tidak meraih. Salah seorang perintis dari VNI kan Prof. Ike ya, sudah meninggal. Prof. Azali ya, Dr. Ike anestesi. Beliau yang sangat sudah meninggal. Beliau kan sangat menjadi ibu dari para peneliti itu. Memberikan semangat, memberikan dorongan. Ketika ventilator Indonesianya beredar, beliau tidak lagi menyaksikan, beliau tidak lagi menikmati itu semuanya. Kenapa? Kalau tidak ikhlas, kita akan menyesal. Tapi kalau ikhlas, jadi amal soleh. Kita harus melakukan semua dengan ikhlas. Membuat rencana yang rinci dan matang. Ya. Lihat bagaimana hijrah. Ya. Hijrah itu satu proses di mana ketakwaan diimplementasikan dengan melibatkan SDM terbaik. Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Asma binti Abu Bakar, ya, kemudian Abdullah bin Abu Bakar, Umar bin Khattab. Tokoh-tokoh yang ada di dalam hijrah adalah tokoh-tokoh kelas 1. Orang-orang yang sangat takwa. Maka kita harus melawan pandemi ini, melawan disrupsi ini dengan SDM yang hebat. Tidak bisa tidak, harus dilahirkan SDM terbaik untuk mengatasi problem-problem yang ada. Dan kalau dilihat kepada Al-Quran, kita tahu persis bagaimana Al-Quran sudah mengingatkan bahwa tidak akan berubah nasib satu kaum. Ya, Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kecuali kaum itu berubah dirinya. Kata orang Jepang yang berkunjung ke Indonesia dalam satu kesempatan, mereka berkata, kalau kami orang Jepang yang tinggal di Indonesia, kami tidak akan sengsara, katanya. Apa yang tidak ada di Indonesia? Tambang yang paling diperlukan dan paling ngehits sekarang, tanah jarang, itu ternyata ada jadi bagian dari lumpur lapindo. Bahan baku baterai listrik untuk mobil listrik ada di pedalaman Sulawesi. Dan itu sudah lama disediakan oleh Allah. Maka kalau kita tidak berubah, kita hanya menjadi bangsa yang pengguna saja dari hasil karya orang lain. Allah sudah mengingatkan bahwa ada kebaikan selalu di balik sesuatu yang tidak kita sukai. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal yang kamu benci baik buatmu. Di balik pandemi ini ada apa? Di balik ketidaknyamanan, di balik kebangkrutan, di balik kesusahan yang kita alami. Bahkan kemudian Allah memberi semangat yang luar biasa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak ada Allah memberikan sesuatu di luar kadar kemampuan satu diri, satu kaum. Dan kita juga sudah tahu, beserta kesulitan ada kemudahan. Innama al-usri yusra fa innama al-usri yusra. Hadapi dengan ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbih. Jadi isyarat-isyarat dari Al-Quran sudah sangat jelas. Maka closingnya, tantangan adalah amanah dan ladang amal. Tantangan era disrupsi dan pandemi adalah ladang amal bagi kita semuanya. Seperti Tariq bin Ziyad yang membakar kapal di pantai Eropa setelah menyeberang dari Maroko, maka masa lalu kita termasuk tahun-tahun dalam balutan pandemi COVID harus kita bakar. Ya, kita menuju masa depan yang lebih baik. Ilmu, teknologi, dan semua sumber daya yang ada adalah himpunan amal soleh yang akan menemani kita di alam barzah. Mudah-mudahan bermanfaat yang disampaikan, Kang Adri, Bapak dan Ibu sekalian. Hapunten anu kasuhun apabila ada hal-hal yang sifatnya seperti menggarami air laut. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukuran jazakallah Ustadz atas materi paparan yang telah disampaikan pada malam hari ini, lengkap dengan
narasi presentasi yang sangat luar biasa sekali untuk kita simak. Baik, alhamdulillah kita masih memiliki waktu kurang lebih sekitar barangkali 25 menit ya. Kita manfaatkan sebaik mungkin waktu yang emas insya Allah ini sebagai wasilah bertambah ilmu untuk kita semua. Silakan kepada para jamaah tentu memiliki beberapa pertanyaan yang akan diajukan pada guru kita pada malam hari ini terkait tema yang telah dibahas pada malam hari ini. Kami persilahkan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan, boleh via audio langsung atau barangkali ada yang akan menuliskan melalui kolom chat. Kami persilahkan. Mangga. Belum. Oh, ini ada di pertanyaan Ustaz. Mangga. Dr. Ali Budi Harsono, bagaimana Al-Quran menjawab era disrupsi, Ustaz? Mungkin diperjelas kembali barangkali. Iya. Tadi jawabannya di slide yang nanti boleh dibagikan slide-nya, Kang Adri. Yang spirit Quran itu, Dok, bahwa Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum, kecuali kaum itu berubah. Nah, kita tidak bisa lagi berleha-leha karena di era disrupsi ini perubahannya sangat cepat, ya. Ada kejutan-kejutan, shock. Kita kan sudah biasa kalau baca Quran akan ada gonjang-ganjing, tidak zulzilatil ardu zilzalaha. Ada kiamat kubro, ada kiamat sugro, ya. Kiamat satu era itu berakhirnya satu masa itu seperti kiamat. Ya, dari era berburu ke era pertanian, kiamat bagi pemburu, ya. Hiduplah era pertanian. Tapi pertanian juga kiamat menghadapi era industri. Era industri kiamat menghadapi era informasi. Ya, seorang anak bernama Gojali yang senang selfie di depan laptopnya, jadi Gojali everyday, itu menghasilkan uang belasan miliar. Jadi menghadapi era disrupsi itu kita tidak boleh leha-leha. Ya. Cirinya kan disrupsi itu serba cepat, menimbulkan kejutan dan ada sudden shift, ya. Al-Quran sudah memberitahu di surat Ar-Ra'd tadi, ya. Dan kalau kita rujuk kepada surat Ali Imran, sungguh dalam penciptaan langit dan bumi bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kuasa Allah. Kita melihat bagaimana perubahan-perubahan itu harus dicermati. Bagaimana kita harus betul-betul memahami bahwa dunia ini, hidup ini berubah, ya. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah dalam surat Ar-Rahman. Semua ini fana. Dan yang fana itu semuanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Punya Allah semuanya. Kita tidak pernah ragu-ragu untuk bergantung kepada Allah. Maka menjawab era disrupsi dari Al-Quran, ayat-ayat itu sudah sangat pas. Kita berespon dengan cepat dan kita menjawab tantangan zaman. Kita tidak berleha-leha. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, yang hari ini sama dengan hari kemarin, rugi. Yang hari ini dengan hari kemarin lebih jelek, celaka. Nah, yang untung, yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Itu kan spirit-spirit yang bisa digunakan untuk melawan disruption era. Mengejar kecepatan, dan kita tidak terkejut dengan perubahan-perubahan, dan kita melakukan antisipasi. Wal tangzur nafsu ma qaddamat liqad, kata Al-Quran. Apa yang sudah disiapkan. Sesudah pandemi ini apa? Kata Bill Gates, bakal ada lagi pandemi nanti. Lebih dahsyat virusnya. Seperti cacar nanah katanya. Kalau sekarang virus menyerang saraf, nanti seperti cacar nanah. Kata Bill Gates, saya tidak senang ramalan saya terjadi. Kenapa? Karena orang tidak peduli dengan apa yang saya katakan. Nah, bagaimana kita mengantisipasi masa depan? Menurut saya seperti itu jawaban-jawaban Al-Quran untuk menghadapi disrupsi, Pak Dokter. Baik, terima kasih. Begitu jawabannya, Dokter, dari guru kita. Mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain, saya boleh bertanya, Ustadz? Enggak, Kang Adri. Ya, terkait dengan perkembangan teknologi zaman ini, memang kita dituntut secara intelektual untuk terus tidak hanya bertahan, tapi juga kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman, Ustadz, ya. Dan yang berikutnya, terutama pada saat pandemi kemarin, di saat era disrupsi ini memang betul-betul dirasakan. Pada saat pandemi ini lebih dirasakan, Ustadz, ya. Namun terkait dengan mengikuti perkembangan teknologi ini, terutama pada saat pandemi ini, walaupun memang anak-anak kita tetap belajar, tetapi ternyata saya juga berbicara dengan rekan-rekan saya yang lain, gitu kan. Itu ada efek yang berbeda, yang tidak ada mungkin kalau semuanya serba offline, gitu. Jadi ada efek-efek negatif
seiring dengan penggunaan teknologi yang semakin dirasa dan semakin familiar anak-anak kita dalam menggunakannya, Ustaz. Nah, bagaimana peran agama Islam sendiri untuk bisa mencegah resiko-resiko tersebut yang ada, Ustaz, terutama untuk keluarga kita, Ustaz? Ada 2 keluarga yang saya kenal yang begitu cemas dengan kondisi anak-anaknya yang belajar secara online. Karena satu ketika anaknya marah gitu ya, begitu tidak nyaman. Memang ini tidak semua orang bisa melakukan, tapi ini bisa jadi contoh. Jadi begitu beliau melihat putra-putrinya yang belajar itu begitu tertekan dan tidak bahagia, dia berpikir, ini sekolah dan nyari ilmu model begini, model apa? Anak-anak jadi tertekan, pagi-pagi harus turun, ongkoh pakai baju seragam, tapi diam di depan laptop, hanya supaya kelihatan oleh gurunya, kemudian mendengarkan, kemudian mencatat. Akhirnya 2 keluarga ini sepakat anak-anaknya berhenti, ya, dan homeschooling. Dan mereka menebus semua itu dengan menyisihkan waktu yang sangat banyak untuk menemani anak-anaknya. Diajaknya anak-anaknya ke kebun, melihat bagaimana para petani bekerja. Diajaknya anak-anaknya ke peternakan, diajaknya anak-anaknya ke lapangan, bagaimana. Jadi kalau ini mungkin terlalu mewah bagi tidak semua orang bisa melakukan, tapi yang intinya adalah bagaimana dengan adanya pandemi ini orang tua disadarkan bahwa yang namanya pendidik itu harusnya orang tua, bukan guru. Guru itu partner orang tua dalam mendidik anak. Nah, selama ini kan orang tua merasa selesai tugasnya ketika anak diantar masuk ke gerbang sekolah. Nah, sudah beres gitu. Maka orang tuanya, ayah ibunya bekerja sampai malam, nanti pulang ke rumah, anak-anaknya dianggap sudah selesai sekolah. Era pandemi ini mengingatkan kita bahwa tanggung jawab pendidikan anak itu ada pada kita. Bagaimana ibadah anak. Oh, budak jadi bisa sholat. Ya, kita lah orang tuanya yang harus mendidiknya. Orang tua harus sadar kembali bahwa tanggung jawab anak itu ada pada mereka, pada orang tua, pada kita. Dan kemudian kita mengalokasikan waktu, mengalokasikan pikiran, mengalokasikan seluruh diri kita untuk menjadi pendidik terbaik bagi anak-anak kita. Disinilah menurut saya satu kesadaran yang dimunculkan di era pandemi, para orang tua menjadi sadar bahwa mereka adalah pendidik-pendidik terbaik bagi putra-putrinya. Sehingga tidak boleh mengandalkan guru teuing, hayo we segala rupa kumaha guru. Ya. Padahal harusnya kita yang berperan. Ya. Guru adalah partner. Kalau itu dijalankan di homeschooling yang dilakukan oleh kawan saya itu, ya gurunya ada akan datang di pelajaran yang orang tua tidak bisa memberikan. Tapi yang orang tua bisa, anak diajak belajar bersama-sama. Toh yang namanya sumber informasi sekarang begitu berlimpah. Kira-kira begitu, Kang Adri. Baik, terima kasih Surah atas penjelasannya. Silakan pada para peserta yang lain, kita masih ada waktu, kita manfaatkan. Jika mungkin materi tentang tema malam hari sudah jelas, boleh mungkin ya Ustadz untuk bertanya materi yang lain, kami persilakan, mangga. Boleh, di sini ada Prof. Azali, ada Kang Dadang, ada Dr. Tono, nanti bisa bantu menjawab. Silakan, biasanya Prof. Azali ini suka ada. Jangan nanti pertanyaannya susah dijawab. Kalau terkait dengan perkembangan zaman ini sendiri, Ustadz, apakah Islam memandang ini juga, kalau secara duniawi memang ini adalah sebuah kemajuan yang luar biasa, Ustadz, dengan berbagai kemudahan, baik pengetahuan dan juga dari segi teknologi, kemudahan dalam kehidupan. Tetapi dalam segi Islam sendiri, apakah ini juga ada yang saya sering mendengar juga dalam kajian-kajian yang lain tentang akhir zaman, Ustadz, ya, gitu kan? Saya membayangkan tadi Ustadz menyampaikan tentang teknologi-teknologi, salah satunya fintech yang tadi Ustadz sebutkan itu. Sangat dibayangkan sekali ketika mati listrik saja Ustadz selama seminggu aja, tidak bisa bertransaksi. Luar biasa itu. Orang kaya tidak bisa belanja di swalayan karena walaupun uang banyak tidak bisa dipakai. Jadi ada juga yang menyampaikan bahwa semakin canggihnya teknologi ini, semakin mudah sekali potensi kerusuhan, kehancuran dan sebagainya. Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz? Betul, tapi itulah fungsi manusia mengendalikan lingkungan. Manusia itu dari dulu
diberi kreativitas oleh Allah, diberi kemampuan untuk mengolah sekitar. Manusia tidak seperti binatang yang hanya bergerak berdasarkan insting. Sehebat-hebatnya lebah membuat rumah gitu, tidak ada variasi. Sugan jadi segitiga begitu atau prisma, enggak, rumah lebah begitu aja. Tapi rumah manusia sesuai dengan lingkungan. Bagaimana manusia yang tubuhnya ringkih seperti ini bisa menaklukkan gajah, bisa mengendalikan harimau. Nah, sama teknologi juga begitu. Kita jadi bingung karena kita bukan desainer dari teknologi ini. Kita jadi konsumen. Kan katanya orang India ditakdirkan jadi pemikir. Maka mereka jadi pemikir hebat di perusahaan-perusahaan IT di Amerika. Tapi yang paling pintar bikin mah orang Cina, ya. Yang paling pintar belanja orang Indonesia. Apa hikmahnya? Ya, kalau nggak ada orang Indonesia, orang India dan orang Cina nganggur semua tuh. Jadi Kang, perubahan teknologi ini tidak lagi bisa dihujat, tidak bisa lagi ditertawakan. Justru kita harus berpikir bagaimana kita menjadi pengendali yang kata Pak Sarip tadi. Pak Sarip sekarang sudah menjadi pembuat ventilator Indonesia. Beliau sedang berpikir merencanakan bagaimana membuat mesin cuci darah dan alat-alat kesehatan yang semuanya sekarang. Saya kemarin terbaring di ruang tindakan di Rumah Sakit Al-Islam, lihat merek-merek alatnya General Electric, buatan Amerika ini. Bahkan sampai ke tempat tidur juga jangan-jangan itu bukan buatan kita lisensinya ya. Kan di tempat tidur di rumah sakit kan Paramount bed itu nggak tahu itu buatan mana gitu. Ya, sampai yang seperti itu kita masih harus impor. Ya. Jadi teknologi ini tidak usah dihujat. Mari para orang-orang yang ada di bidang keilmuan meresponnya dengan melakukan riset. Ini yang ya Profesor AAY Ahmad Ansori Yusuf dari Unpad memberi nasihat. Kita harus sekarang ini harus banyak rumaos, ya. Rumaos ya harus tahu diri, introspeksi. Akhirnya orang sebagai bangsa masih ketinggalan. Iptek kita sangat lemah, ya. Dan harus rajin maos makanya. Ya. Harus rajin membaca, riset, do some riset. Harus riset, harus penelitian. Sampai nanti kita bisa mengejar ketinggalan kita dalam bidang sains dan teknologi. Kalau tidak punya budaya riset, kita nggak bisa mengandalkan sains saja, mengandalkan intuisi, nggak bisa. Ya. Bahkan kemudian rumaos, maos, dan tumaros harus banyak bertanya. Ya. Jadi bagaimana mengatasi ini ya? Banyaklah bertanya kepada siapa? Kepada ahli. Consult to expert, tumaros itu. Naros kanu ahli, jangan kepada yang tidak ahli. Jadi direspon, ini nggak bisa dihentikan. Kenapa kita seperti ngeri membayangkan? Karena kita tidak sebagai pengendalinya. Kita hanya konsumen. Sehingga kita jadi ketakutan. Kalau ini bagaimana, kalau ini bagaimana. Sesungguhnya dalam teknologi ada firewall, ya. Bagaimana melindungi. Ya, tapi kalau tidak dilakukan secara bagus, ya jebol. Ya. Data di Peduli Lindungi bocor, data BI bocor, karena tidak dilakukan sebagaimana seharusnya. Mungkin sistemnya jadi mahal kalau harus begitu terlindungi, ya. Tapi ya apa boleh buat, kalau tidak mahal jadinya bocor gitu. Bisa digunakan. Kan kemarin saya ditunjukkan bahwa email saya sudah bocor. Disalahgunakan oleh beberapa orang untuk kegiatan ini itu bisa dilihat. Ya. Bagaimana? Ya karena kita tidak ngerti teknologinya, jadi kocar-kacir. Ya. Tapi kalau kita memahami, ya tidak bisa tidak, harus dipahami. Tadi saya lihat ada pertanyaan tapi hilang di ponsel saya, boleh dibacakan? Ini ada pertanyaan, dua pertanyaan sekaligus sepertinya nyambung Ustaz ini. Dari Ya. Dr. Suwardi dan juga Dr. Siswo. Ustaz. Yang pertama dari Dr. Suwardi, bagaimana hukumnya kalau kita belajar ngaji dari handphone? Dan yang kedua, bagaimana mencegah anak keranjingan gadget dan ayah ibunya juga sulit untuk melepaskan diri dari HP. Ya. Jadi tentang seputar HP. Ya, bagaimana belajar ngaji dari gadget? Ya. Kan ada gurunya di situ. Cari yang gurunya jelas. Itu sebagai sebuah kelanjutan atau pengantar. Kan kalau kita buka Quran Best saja ya, ada tawaran di situ. Mau belajar ngaji gitu ya. Sudah ngaji belum gitu ya. Kan itu ada gurunya, ada orangnya, ada manusianya yang mengajari kita. Menurut saya hukumnya boleh.
Ya. Tapi nanti ketemu dengan guru yang nyaanan, ketemu offline, biar bisa diluruskan. Tapi mau melarang teknologi untuk jadi sarana belajar, HP itu hanya alat belajar. Kita belajar Quran dari HP, kita dengarkan, oh begini, kita lafazkan, kemudian gurunya meluruskan. Kelas-kelas online banyak sekali sekarang, dan itu menjadi satu terobosan. Orang yang tidak punya waktu ketemu dengan guru, belajar melalui HP. Gurunya merekam suaranya. Ada Ustadz Kristianto di Bandung. Saya sudah tanya, namanya kok Kristianto? Ya biarin aja katanya. Mengajarkan langgam-langgam Quran, beliau menyebarkan ilmunya. Jadi bagaimana kita mau melarang? Menurut saya hukumnya mubah. Bagaimana mencegah anak supaya tidak jadi keranjingan HP? Ya ini problemnya karena kita orang tuanya juga tergantung kepada HP. Ya, memang kalau anaknya umur berapa, anaknya doksis mah ada, udahlah bisa dikendalikan, diajak lompat aja dok, diajak lari, diajak lari dengan ayah dan ibunya, maka alihkan perhatiannya kepada satu kegiatan yang memberikan experience, pengalaman yang tidak kalah menyenangkannya dibandingkan ponsel. Mungkin anaknya coba seharian, kawan saya baru buka peternakan di Ciwidey, ratusan ekor domba. Nah, mungkin itu bisa jadi tempat kalau seharian main dengan kambing, lupa kepada ponsel, ya, bisa merasakan keindahan alam. Lawannya gadget itu alam, dok. Ya, ajak anak berenang, ajak anak bermain di pantai. Jadi ketika ngajak anak ke pantai, bapak ibunya jangan sibuk selfie. Ya. Udah simpen gitu. One day no gadget gitu. One day no gadget, tidak ada gadget hari ini. Nah, sudah janjian kan, tidak ada pesan-pesan yang terlalu penting. Bagaimana anak saya berusaha mendidik anaknya juga tidak main gadget, ya cucu saya baru 2 tahun umurnya, tapi ayah ibunya betul-betul menjaganya tidak menyentuh gadget. Anaknya tidak boleh nonton TV hanya sore hari ketika sambil makan sore, tapi seharian dia harus bermain. Beraktivitas yang experience-nya itu sama menikmatnya dengan gadget, ya. Ya, nanti anak usia tertentu senang main bola, udah terus main bola, main futsal, hayo terus. Ketika anak main futsal, tong hayo di potretan ku ibuna. Dia diposting gitu. Nanti anaknya juga keranjingan, ya. Jadi dicari kegiatan yang lain secara sungguh-sungguh dilakukan, sehingga kemudian nanti gadget itu hanya menjadi alat bantu, ya, tidak menjadi alat yang mendominasi kehidupan. Tentu ini perlu perjuangan. Nanti dilanjutkan doksis di grup WhatsApp, ya. Ustaz, Assalamualaikum. Salam. Ustaz Andi. Silakan dokter, mangga. Ya, Brenaros ya. Atau non Kang Ustaz Budi Praitno. Mohon dok. Ini pengalaman di ventilator ya waktu itu ya dengan Kang Sarip. Mohon. Jadi waktu di awal ada ide kita membawa suatu alat yang membantu pasien tapi juga mudah digunakan, itu muncul ketika sudah ada prototipe awal tuh kalah pembuatan. Nah, di awal-awal memang ada sesah kan, karena bagaimanapun teknologi kedokteran itu memerlukan biaya. Apalagi GE misalkan ya yang tadi buat cath lab sangat mahal. Nah, untungnya kita punya faktor rumah amal di awal-awal, tapi memang untuk membranding itu menjadi kepedulian umat perlu momen. Nah, momennya kan di pandemi akhirnya muncul. Nah, berikutnya yang tidak ada momen tuh ya agak susah karena umat masih berpikir bahwa untuk uang umat itu hanya untuk 3M, maka musola masjid saja. Nah, ini Gabana mendorong bahwa sesungguhnya ada proyek yang juga lebih besar. Di kesehatan banyak sih yang di ITB dengan UNPAD itu banyak ide-ide yang kayak tadi yang Kang Budi sebutkan bahwa kita sedang menggagas alat cuci darah yang ambulatori karena kebanyakan sekarang para orang yang gagal ginjal itu kan masih muda-muda produktif gitu. Terganggu seminggu 2 kali cuci darah. Secara teknologi sudah ketemu. Saya diskusi bertemu dengan perhimpunan Pernepri, dengan Teh Ria, dengan Teh Atin, Kang Sarip, nah juga dengan beberapa peneliti di ITB, mulai muncul. Dulu momennya ada pandemi. Nah, yang demikian itu sering mentok karena tidak terjadi
keberpihakan industri. Kalau lewat industri lagi pasti lama lagi dan sebagainya. Nah, Mhm. bagaimana membangun kekuatan finansial umat tidak terjebak dalam 3M tadi gitu. Nun, Mhm. Pak Ustadz. Baik, Dr. Daeng punya pengalaman yang sangat luar biasa dengan FNI. Jadi memang sekarang saya sudah mulai juga, barangkali besok ada meeting ini dengan Wakaf Salman, untuk membuat momentum itu gitu. Momentumnya diciptakan, Dok. Tidak menunggu ya. Oh Jadi gitu kita ya, harus momentumnya. menciptakan momentum. Nunggu pandemi lagi enggak. Sekarang kan momentum itu bisa diciptakan dengan meng-create cerita. Ya. Kenapa orang sampai jadi pada ke Kapadokia kepengen? Karena ada note sedikit saja. It's my dream, not her katanya. Oh, Itu kan jadi viral. Nah, dream, cerita, film pendek. Bagaimana kita misalnya mengekspos secara luar biasa kebutuhan alat cuci darah yang katanya di Bandung sudah stuck ya. Sudah satu pasien, satu mesin katanya. Misalnya. Seperti itu. Saya lihat di Bontang dengan Dr. Nurul, itu di Rumah Sakit Pupuk Kaltim, ini Kang bekerja 24 jam katanya, mesin-mesinnya. Penuh, tidak pernah berhenti. Nah, jadi momentum diciptakan melalui sesuatu yang ya kita bikin, kita boomingkan bagaimana perlunya ini. Sehingga kecil-kecilan Dr. Daeng. Waktu saya kemarin dirawat di Al-Islam, itu kan hari Kamis ya. Hari Jumat pulang dari Al-Islam, saya diberitahu bahwa petani binaan saya panen jagung 7 kintal. Waduh, bagian dia nanam, bagian saya nggak jual. Gimana caranya ngejual jagung 7 kintal dalam 2 hari? Nah, saya buatlah cerita. Saya ceritakan, Mang Adang ini tidak punya modal. Kami modalin. Dia terjerat hutang ke Bank Emok. Kalau hasil panen ini berhasil, dia bisa membayar hutangnya. Dia bisa beli beras, karena dia petani tapi tidak punya sawah. Alhamdulillah itu dalam waktu 2 hari, dari 700 kilo itu, hampir setengah kintalnya donasi, bukan membeli jagung. Tapi karunya ke Mang Adang. Gitu. Ditambah jagungnya disumbangkan ke panti asuhan, dia dapat double reward, menolong petani dan membahagiakan anak-anaknya. Jadi mari kita ciptakan, ini bisa diciptakan sehingga orang kemudian aware kepada kita perlu alat kesehatan ini. Campaign, ya, kampanye untuk itu harus masif. Nah, sekarang kita punya medsos, ya, kita punya juga lembaga-lembaga selain Rumah Amal, Wakaf Salman, punya lembaga-lembaga. Saya kira organisasi seperti Muhammadiyah, NU, Persis, itu bisa digedor-gedor. Ya. Muhammadiyah punya rumah sakit sampai 119. Yang terakhir tadi sedang dimunculkan di Soreang. Ya. Rumah sakit Muhammadiyah Bandung, di Bandung Selatan. Itu bisa menemani rumah sakit Salman Rasidi. Bisa. Ini kan semuanya perlu alat kesehatan. Nah, kenapa kita harus tergantung terus kepada impor? Bagaimana menjebolnya? Nah, kita punya tokoh seperti Kang Sarif Hidayat dengan jaringan di Jepang. Nanti kita cari tokoh yang punya jaringan di Eropa. Saya kenal Kang Daeng, seorang yang punya produksi alat kesehatan di Cina, tapi jualan ke Eropa. Itu orang Bandung, orang Padalarang. Dia produsen alat kesehatan. Dia punya pabriknya di Cina, ya, dan jualannya ke Eropa. Nah, ini kemarin belum ngeling kita ya. Bagaimana kita gedor, kita buat nanti kita cari anak saya tukang film. Di Salman ada Salman Filmmaker. Kita buat satu dalam pikiran orang, sekarang kita harus bikin alat kesehatan. Ya, bagaimana caranya? Kenapa kayak ventilator kemarin kan 15 miliar terkumpul dari Rumah Amal dan kemudian bisa dibesarkan lagi. Nah, bagaimana ini dibuat dreams-nya, need-nya dibentuk. Orang sekarang tidak peduli karena tidak tahu. Baru tahu kayak saya juga. Kalau sudah di rumah sakit, belum gening buatan asing KB. Ternyata juga kena pajak mahal ya, Alkes itu. Kenapa kita tidak datangi Bu Sri Mulyani? Ya, datangi Pak Jokowi, gedor anggota DPR. Meskipun mungkin banyak kecewa kepada anggota DPR, terutama Arteria Dahlan. Yang ngurus kesehatan, ya kumaha. Kenapa Alkes masih dikenakan pajak, padahal digunakan untuk masyarakat? Ya kan pajak diperlukan. Kenapa tas mewah seperti LV dan Louis Vuitton dan Hermes itu pajaknya dihilangkan, sementara alat kesehatan dibebankan. Nah, jadi dok, kita perlu kerjakan itu di segi itu. Dibuat dreams-nya, kemudian ada momentum. Jadi momentum bisa dibuat. Sampai karena viral Kapadokia, dibuatlah di Ciater itu.
balon terbang. Jadi kata Kang Emil tidak perlu ke Kapadokia, cukup ke Ciater kalau cuma naik balon udara katanya. Dibuat momentumnya, diciptakan dengan film, dengan narasi-narasi, dan mudah-mudahan nanti saya bisa ikut kontribusi di situ dalam rapat besok dengan Wakaf Salman. Kita coba gerakan. Tentu nanti Kang Daeng dan teman-teman memberikan arahan-arahan apa sih yang diperlukan, ya, sehingga nanti ada bagian humas, dulu disebutnya bagian humas, sekarang meng-create cerita untuk menimbulkan, membentuk impian, dan orang kemudian memiliki, oh ya, bukan hanya bikin makam, bikin masjid, dan bikin sumur yang namanya wakaf itu, tapi juga merintis alat kesehatan. Keberhasilan FNI, saya kira itu satu hal yang bisa diangkat. Harus difilmkan kayaknya Kang Daeng itu ya. Kita filmkan dan itu menjadi viral gitu. Turun, alhamdulillah. Siap, mohon. Itu Rupina. Jazakallah khair. Baik, syukron jazakallah, luar biasa. Tadi pertanyaan dari Dokter Dadang ini membuka inspirasi untuk saya sendiri dan juga kita semua, mudah-mudahan ya, insya Allah. Baik, kita sudah tiba di penghujung kegiatan kita pada malam hari ini sepertinya. Dan sebelum ditutup dengan doa, kami mohon perkenan dari Ustadz Budi untuk memimpin doa singkat untuk kami semua, barangkali mangga Ustadz. Hatur nuhun Kang Adri. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita tundukkan hati kita untuk bermunajat memohon kepada Allah dalam kerendahan diri kita, kelemahan diri kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami, bimbing kami, agar kami senantiasa mampu berzikir menyebut-nyebut namamu, agar kami senantiasa menjadi tenang, betapapun gonjang-ganjing kehidupan kami alami. Ya Allah, tolonglah kami, hamba-Mu yang lemah ini, untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur, dan dengan rasa syukur itu kami merasakan kebahagiaan. Karena begitu banyak nikmat yang Kau berikan seringkali tertutup oleh ketidakmampuan kami mensyukurinya. Ya Allah, ya Rabbana, tolonglah pula kami, agar kami mampu menjadi hamba yang mampu beribadah dengan sebaik-baik penghambaan kepadamu. Agar sholat kami menjadi nikmat, agar tadarus kami menjadi nikmat, agar zikir kami menjadi nikmat, dan agar kami mampu menjadikan seluruh hidup kami sebagai ibadah kami kepadamu. Tolonglah kami ya Allah dari segala hal yang Kau tidak ridho. Jauhkan kami dari segala hal yang Kau tidak ridho kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Baik, syukran. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran pada guru kita Ustadz Budi Priyitno yang malam hari ini telah menyampaikan kisah yang penuh inspiratif untuk kita semua. Insya Allah ilmu kita bertambah malam hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan pula untuk bisa mengamalkannya untuk bekal dunia dan juga akhirat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tiba di penghujung acara. Sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih kepada Ustadz Budi untuk malam hari ini, dan juga terima kasih jazakumullah kepada para jamaah sekalian yang istiqomah terus bergabung. Semoga terus bertambah manfaat kegiatan kita. Kajian online Masjid Asy-Syifa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Baik, kita tutup kegiatan pada malam hari ini. Insya Allah kita bertemu kembali pada hari Ahad yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Prof. Asali, Dr. Daeng, Kasadayana, Dr. Afan, Dr. Tono nuhun, Doksis, Wilujeng, istirahat. Assalamualaikum. Ustaz, waalaikumsalam. Hatur nuhun Kang Ustad. Assalamualaikum. Sami-sami. Alhamdulillah. Pak Dokter Dadang, punten. Asa kapungkur teh Kang tos mengisi khotib Jumatnya, teh asa ngadamel jadwal ya teh.
Mangga we insyaallah. Yang panganten dihubungi ku abdi rupina kaget tahu teh. Enggak. Nuhun, nuhun Ya, pisan. Mangga sadayana hatur nuhun mohon izin ditutup pertemuan ini. nuhun Assalamualaikum Kang. warahmatullahi wabarakatuh. Salam.